Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kedatangan Islam di Makkah memberikan banyak perubahan, seperti yang dahulunya menyembah berhala dan membunuh anak perempuan atau menguburkan anak perempuan secara hidup-hidup, dan sekarang tidak terjadi lagi. Metode dakwah Rasulullah SAW dilakukan dengan dua metode. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua secara terang-terangan. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW karena takut menimbulkan kecurigaan bagi kaum Quraisy Mekkah. Pada mulanya beliau hanya mengajarkan hal-hal dasar tentang agama kepada bangsa-bangsa Mekkah. Hal yang pertama yaitu keesahan Tuhan. Yang kedua, menghapuskan berhala-berhala, serta yang ketiga, kewajiban manusia untuk beribadah, ritual sosial untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Orang-orang yang pertama kali memasuki agama Islam disebut dengan as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Orang yang pertama masuk Islam adalah yang pertama Siti Khadijah, istrinya Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi Muhammad, dan Ali bin Abi Thalib adalah sepupunya Nabi Muhammad. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Dan yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang-orang dari Bani Al-Muttalib dan Bani Al-Abdi Manaf. Jumlah mereka yang hadir pada pertemuan tersebut sekitar 45 orang. Beliau bermaksud menyampaikan dakwah Islam dalam pertemuan tersebut. Namun sebelum beliau sempat berbicara, Abu Lahab telah menyelanya terlebih dahulu. Seraya berkata, "Mereka yang hadir di sini adalah paman-pamanmu beserta anak-anaknya dan anak dari anak-anaknya. Maka bicaralah jika engkau ingin berbicara, janganlah bersikap kekanak-kanakan, karena tidak ada orang Arab yang berani mengernyitkan dahinya kepadamu. Biarkanlah urusan keluarga bapakmu. Jika engkau tetap bertahan pada urusanmu ini, maka akan lebih mudah bagi seluruh kabilah Quraisy untuk menerkammu dan semua bangsa Arab ikut campur dalam urusanmu." Karena dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu benar-benar merupakan hal baru dan berkaitan dengan masalah agama, maka sangat sulit diterima oleh bangsa Arab yang dari dahulunya telah mempercayai tentang agama nenek moyangnya dan menyembah berhala. Ada sedikit orang yang langsung mempercayai tentang agama Islam, dan ada juga yang lebih banyak yang tidak mempercayai agama tersebut. Khususnya dari para tokoh Quraisy dan pembesar-pembesar Quraisy. Selama Nabi Muhammad SAW berada di Mekkah, ada berbagai macam tantangan yang dihadapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pengkhianatan, ancaman, dan siksaan. Yang kedua, berbagai macam godaan yang diberikan oleh kaum Quraisy seperti harta, tahta, dan wanita. Dan yang ketiga, paksaan atau bujukan Quraisy seperti mengajak untuk bertukaran agama. 4. Ancaman pembunuhan dari kaum Quraisy. 5. Berbagai macam fitnah dan ejekan yang diterima oleh Rasulullah SAW dan kaumnya dari kaum Quraisy. Dan yang terakhir adalah pemboikotan. Pemboikotan adalah ancaman yang sangat dirasakan oleh orang-orang. Pemboikotan yang dilakukan antara hubungan dengan Bani Hashim. Dari beberapa tantangan tersebut, ada sebuah keberhasilan yang dicapai oleh Rasulullah SAW. Yang pertama di bagian akidah, yang kedua di bagian hukum, yang ketiga di bagian akhlak dan moral, yang keempat di bagian ikatan tali persaudaraan, yang kelima di bagian suku, adat, dan istiadat, yang keenam di bagian keadilan bagi masyarakat kecil. Akan tetapi berbagai macam tantangan yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy tersebut tak pernah membuat Nabi SAW untuk mundur dan menyerah begitu saja. Bahkan beliau lebih semangat dari sebelumnya, semakin gigih lagi untuk menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.